Akhirnya dari sana itu saya ini merasa, wah saya nggak bisa gini terus. Saya akhirnya pergi ke, ya bisa dibilang paranormal, ke paranormal setempat. Dan dia bilang, ini kamu bukan penyakit medis, kamu ini non medis. Saya melihat ular mengelilitimu, kamu ada ngirim, ini kuasa gelap, serangan kuasa gelap. Akhirnya saya kaget. Akhirnya dia menggunakan mungkin mantranya dia atau apa itu saya tidak mengerti, sehingga dia gini kan dorong, tapi saya ini badannya terdorong, terhempas gitu, dan sekujur tubuh saya bergerak-gerak. Akhirnya wah saya merasa ini, waktu kala badan saya bergerak-gerak saya merasa, wah hal ini saya nggak pernah tahu, nggak pernah percaya hal kayak gini, dan hal ini yang terjadi. Sahabat hidup untuk bersaksi, nama saya Albert. Hari ini saya ingin memberikan sebuah kesaksian saya, yaitu awal mula saya mengenal kekristenan. Saya terlahir dari keluarga beragama Buddha, yaitu ayah saya dan ibu saya ini suatu waktu mengajak kami pergi ke tempat ibadah kami, yaitu wihara waktu itu. Sekali-kali kita ke wihara, sekali-kali kita pergi ke kelenteng. Jadi antara dua itu, seiring saya bertumbuh dewasa, saat saya menginjak usia kuliah, saya pergi ke luar negeri. Di luar negeri itu saya mulai mengadopsi sebuah ideologi baru, yaitu saya tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Saya membaca banyak buku, dan buku-buku itu yang pada akhirnya saya mengetahui bahwa semua itu menyesatkan hidup saya. Kala itu hidup saya memang merasa hampa, memang merasa kosong, merasa kelam, dan merasa dunia ini sangatlah kejam, sangatlah buruk. Jadi semua yang negatif ada di dunia ini, dan tiada pengharapan untuk dunia ini. Saya tidak merasa hidup saya semakin membaik, namun saya mempercayai jalan yang saya tempuh sekala itu adalah jalan kebenaran. Sebuah fakta saya pikir kala itu. Padahal akhirnya saya mengetahui semua itu adalah jalan yang sangat teramat sesat. Hari berjalan demi hari, saya hidup semakin hari semakin liar. Saya berideologi yang bisa disebut kala itu sebagai ateis. Hidup saya tidak berubah, bahkan saya merasa hidup saya itu kian hari kian memburuk, kian hari kian tiada harapan. Suatu hari saya menikah bersama istri saya, dan kala itu kita melakukan sebuah bisnis, dan di bisnis ini ada seorang karyawan. Karyawan ini memang agaknya kurang sopan santun terhadap atasan, sehingga saya menegurnya di depan umum, di depan orang-orang banyak. Dan awalnya dia ini istilah Jawanya mokong lah, istilahnya kayak bandel gitu, nakal gitu. Maksudnya kayak mokong itu kayak seperti yang mokongnya ya, kayak nakal gitu, kayak maksudnya kayak dikasih tahu jangan begini, tapi dia masih aja seperti kayak gitu.
Nah, suatu ketika saya itu mau mengeluarkan dia, tapi dia sepertinya itu kayak mau, kayak apa ya, kayak menantang gitu, kayak menantang gitu, mau dilaporkan ke Depnaker dan lain-lainnya. Tapi akhirnya oke lah, kita mengalah, akhirnya kita pekerjakan ulang. Hari berjalan demi hari, dia bukan semakin hari bertindak semakin baik, tapi semakin hari semakin liar. Sehingga suatu hari saya marah besar dan akhirnya saya tegur secara langsung di depan banyak orang lagi. Dan kala itu dia keesokan hari, yang hari Senin itu, dia tidak masuk lagi. Dia tidak masuk lama dan dia mengabari. Wah, saya pikir akhirnya dia keluar juga. Tidak taunya pada Januari 2019, waktu itu malam Jumat Kliwon, saya lupa tanggalnya. Tanggal berapa yang ya kira-kira yang ya? Tanggal 11 Januari, kala itu saya merasa tubuh saya itu kurang enak. Jadi badan saya ini awalnya saya berbaring kala siang. Mau tidur siang, tangan saya bergerak sendiri tanpa atas kendali saya. Waktu itu istri saya kaget, loh kenapa kok seperti ini? Dan kita semua pergi ke rumah sakit spesialis tulang. Dan di sana saya bertemu dengan seorang dokter. Dokter ini memang dibilang cerdas juga, terpercaya juga. Dia bilang saya tidak pernah melihat penyakit ini, dan penyakit ini harus saya diskusikan dengan tim-tim dokter lainnya untuk sebuah penelitian. Wah, saya pikir kalau kayak gini nanti saya jadi mal praktek gimana? Akhirnya nggak bisa gitu dong. Dia bilang nanti Senin kamu datang lagi, kita cek, kita ketemu sama tim kami. Nah, saya pikir wah nggak mau deh kalau kayak gitu, Senin nanti gawat nanti. Nah, saya keluar dari dokternya. Ada seorang dia bilang, "Kok kamu umur berapa? Kok sudah naik kursi roda?" Saya bilang, "Saya umur 24. Waktu itu 24. "Oh, masih muda naik kursi roda. Kamu kena penyakit apa? Rasanya parah ini ya, kamu harus ke Singapura." Bukan malah membangkitkan iman saya, justru malah ngedownkan hati saya. Akhirnya dari sana itu saya ini merasa, wah saya gak bisa gini terus. Saya akhirnya pergi ke, ya bisa dibilang paranormal, ke paranormal setempat. Dan dia bilang, ini kamu bukan penyakit medis, kamu ini non medis. Saya melihat ular mengelilitimu, kamu ada ngirim, ini kuasa gelap, serangan kuasa gelap. Akhirnya saya kaget. Akhirnya dia menggunakan mungkin mantranya dia atau apa itu, saya tidak mengerti. Sehingga dia gini kan dorong, tapi saya ini badannya terdorong, terhempas gitu, dan sekujur tubuh saya bergerak-gerak. Akhirnya wah, saya merasa ini, waktu kala badan saya bergerak-gerak, saya merasa wah, hal ini saya nggak pernah tahu, nggak pernah percaya hal kayak gini, dan hal ini yang terjadi. Saya kenapa nggak percaya hal kayak gini? Saya pergi paranormal karena saya sebelumnya itu, saya ini ada ingin mencari-cari hal-hal seperti ini. Dan jika secara medis tidak bisa, saya mau mencoba mencari cara menggunakan non medis ini. Kala itu saya masih tidak percaya keberadaan Tuhan. Mungkin saya bisa dibilang lebih mempercayai keberadaan setan. Waktu itu saya mencari solusi ke paranormal itu, dan akhirnya hari Minggu saya tetap tidak ada
kesembuhan apapun. Itu Sabtu dan sekarang Minggu tidak ada kesembuhan apapun. Badan saya tidak merasa membaik, justru saya merasa semakin memburuk. Kala itu hari Minggu seorang teman dari paranormal itu diutus untuk datang ke rumah saya, dan orang itu dia bilang sama saya, kok kamu harus cari Tuhan, kamu harus cari iman. Loh, iman cara carinya gimana? Tuhan itu coba Bapak terangkan apa konsep tentang Tuhan itu. Terus dia bilang, kalau kamu masih mau tanya konsep, kamu sebelum belajar itu kamu nanti akan sudah gila. Terus saya pikir, wah gak bisa gini dong. Kalau kayak gitu saya harus sembuh, saya harus cari iman itu sendiri dan segera mungkin. Lalu istri saya dapat hikmat. Oh iya, mau imannya cepet tah, pergi ke gereja tah. Terus saya pikir, ke gereja? Apa itu solusi? Coba aja dah. Akhirnya saya mau siap-siap pergi ke gereja. Dan kebetulan saya pergi ke gereja itu, sambil saya itu khawatir sama istri saya. Saya bilang, "Nek kalau ke gereja badan saya gerak sendiri gimana? Ya udah, mau sembuh atau apa ya? Atau mau malu-malu?" Terus saya pikir, wah harus sembuh nih. Akhirnya kita pergi ke gereja. Pas waktu di gereja itu saya mendengarkan khotbah dari pendetanya. Pendetanya bilang, awal tahun yang baik menghasilkan akhir tahun yang baik, awal tahun yang buruk menghasilkan akhir tahun yang buruk. Saat itu awal tahunnya buruk, saya pikir, wah saya gak mau tetap akhir tahunnya buruk, saya mau awal tahun yang buruk menghasilkan akhir tahun yang baik. Akhirnya saya pun melawan. Saya berkata seperti ini sama setan dalam tubuh saya, gak bisa gini, ini tubuh saya harus bisa ngontrol. Akhirnya saya berdoa menggunakan dalam nama Yesus. Di tengah perjalanan saya setel radio gereja, saya nyanyikan lagu-lagu pujian. Dan di rumah saya setel di TV YouTube saya lagu-lagu pujian. Kala itu saya kaget. Setan itu rasanya itu seperti berteriak kepanasan gitu. Loh, kok ngefek gini ya? Kok efeknya kok luar biasa sekali ini ya? Nah, dari dukun itu saya dapat sebuah air botol yang sudah didoakan. Kalau diminum, setan itu berteriak. Tapi kala itu air itu sudah habis. Dan saya mencoba untuk mendoakan air ini, air yang baru. Saya minta istri saya ambil air baru, mencoba mendoakan air putih biasa menjadi air suci, menggunakan cara berdoa secara Kristiani dalam nama Yesus. Terus saya gak seberapa percaya, masa saya punya kuasa seperti dukun. Gak tahu saya minumkan air itu yang dalam nama Yesus, setan itu berteriak jauh lebih luar biasa daripada yang dukun itu doakan menggunakan air sucinya. Saya merasa, wah ini padahal saya gak punya kuasa apa-apa. Saya baru hari pertama saya mengenal Yesus. Kenapa kok bisa saya mendoakan yang lebih luar biasa daripada paranormal itu? Terus saya merasa, kuasa ini apa? Kuasa yang begitu besar ini apa? Akhirnya saya dengan semangat saya minum air itu. Setan itu teriak kesakitan, kepanasan, dan menderita sekali, minta ampun. Dan akhirnya saya suatu saat setan itu berkata gini, tuh sambil menangis-nangis, Tuhan, ampuni aku tidak akan mengulanginya lagi. Saya kaget saat itu ada petir merah di depan rumah saya. Saya kaget, soalnya kan kamar saya kan jendelanya besar, jendela ke langitnya besar. Dan akhirnya saya kaget, apa yang disebut sama setan itu, Tuhan
ampuni aku tidak akan mengulanginya lagi. Lalu saya tambah semangat, saya tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Dan dia ada saat kita berseru kepadanya, berdoa kepadanya. Sekalipun kita belum dibaptis, sekalipun kita belum percaya sungguh-sungguh, tapi kuasa itu nyata. Begitu kita ini orang yang belum percaya, kita mencoba berseru. Akhirnya saya dengan hal itu, saya semangat, saya doain air lagi, saya telogo lagi, saya doain lagi, saya minum lagi. Akhirnya setan itu wah luar biasa, tersiksa. Akhirnya saya ada sepintas di bayangan pikiran saya, coba kamu buang air. Saya buang air kurang lebih hampir 1 jam, tapi seperti keluar sesuatu yang besar sekali, seperti ular gitu. Dan ular itu tuh tapi ular gaib. Saya nggak bisa melihat apa-apa di toilet itu, nggak bisa lihat apa-apa. Tapi yang saya lihat adalah sebuah batu bersisi ular, itu aja. Hanya sebuah batu segini bersisi ular. Saya pikir, ini batu apa? Ini apa mungkin batu santet? Saya pikir, puji Tuhan, saya sambil berusaha mengeluarkan juga, saya berdoa dalam nama Yesus, saya doa luar biasa. Sungguh akhirnya Tuhan menyelamatkan saya hari itu. Saya mengucap syukur hingga saat ini, sudah tahun 2020 ini, hidup saya diubahkan Tuhan semakin luar biasa. Tidak hanya diselamatkan secara kedagingan, namun Tuhan juga menuntun saya untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan ekonomi saya pun juga dipulihkan oleh Tuhan. Yang kala itu saya habis cukup banyak uang untuk pergi ke paranormal dan lain-lainnya, ke dokter spesialis dan lain-lainnya. Tapi Tuhan luar biasa mengubahkan, bahkan sekarang Tuhan kembalikan berkali-kali lipat ganda. Saya hanya ingin berkata, pesan saya kepada teman-teman yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan, para ateis atau orang-orang yang agnostik atau siapapun itu, Tuhan itu nyata. Dan Yesus itu adalah Tuhan yang nyata. Kenapa saya tahu? Karena saya melihat. Tapi sungguh dari kata-kata ini, Yesus pernah berkata, berbahagialah kalian yang tidak melihat tapi percaya. Itu saya sekarang memahami. Karena saat engkau melihat, engkau pasti akan sengsara. Engkau akan menderita. Tuhan tidak rela melihat anak-anaknya menderita, melihat anak-anaknya sengsara dahulu, baru pintar. Jadi saya merasa, jika Anda ingin mendengarkan saya, maka Anda lebih baik percaya sebelum melihat. Karena saya percaya karena melihat, dan saya harus mengalami banyak hal itu. Kiranya kesaksian saya dapat memberkati saudara sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Setiap
limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, dilimpahi, Sempurnanya anugerahmu selama-lamanya. aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan.